Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para satidah, para hajjaj, al-karam, Bapak Haji Amir, al-karam Bapak Haji Syarif, al-karam Ustaz Hasbullah, yang khusus yang saya hormati guru kita, al-karam Ustaz Dr. Des Muhammad Sani, mendoakan guru kita serta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudah segala urusannya. Dan kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin semangat ibadah, semakin jauh daripada perbuatan dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati kita senantiasa sambung kepada Allah, terus-menerus bertambah mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mualif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah baru ini Syekh Ahmad Ghazali rahimahullah, wa Imam Hajar Asqalani, wa Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Al-Hasan bin Shalih Al-Hamid, diberikan rezeki Allah dan menjaga Imam Muhammad Khas dan Baras, jadi awliya Allah Ta'ala menjaga Allah Syaitan dan Syaitan, jadi agaknya mahadina bidan dan bidatina wa qasatna al-masis al-asli. Dahulu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bidanatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih hadis yang ke-99. Ini pernah kita baca pada pelajaran yang lalu. Mari kita sempurnakan pada malam ini. Kita ulangi lagi. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridhai beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Ya. Jadi selama Nabi tidak junub, Nabi senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau junub, Nabi tidak membacanya. Kenapa? Menghormati kalamul Allah. Fikih hadis. Fikih dari hadis ini, tahrimu qiraatil Qur'an lil junub. Diharamkan membaca Al-Qur'an untuk orang yang junub. Tapi hadis di atas cuma cerita. Ya, senang cerita. Nabi senantiasa membacakan Quran kepada kami selama Nabi tidak junub. Ini cuma cerita doang. Ya. Nah, kemudian ada riwayat lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sana Ali juga beliau berkata, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau berwudu. Tsumma qara'a syai'an minal Qur'an, setelah berwudu
beliau membaca sedikit Al-Quran. Summa qala hakadha liman laysa bijunub. Nah, demikianlah boleh baca Quran bagi orang yang tidak junub, kata Nabi. Fa ammal junubu fala wala ayatan. Adapun orang yang junub fala, jangan baca Quran. Wala ayatan, meskipun hanya satu ayat. Nah, ini hadis ya, ini lebih fiqh, lebih kuat dan lebih jelas mengenai keharamannya dibanding hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya kan cuma cerita doang sebenarnya. Nabi senantiasa membacakan Quran untuk kami selama beliau tidak junub. Nah, hadis yang kedua ini lebih jelas. Langsung ada kata-kata larangan dari Nabi. Baca Quran bagi orang yang tidak junub. Kalau orang junub jangan baca Quran meskipun hanya satu ayat. Dijelaskan. Ada kata-kata larangan. Jangan baca Quran kalau junub. Dari hadis ini ulama memiliki beberapa pendapat. Wa qad nanti Malikiyah. Saya susah ngomong, sariawan di tengah-tengah di ujung. Ya. Jadi agak susah. Nah, wa qad nanti Malikiyah pun yasira linahwi ta'assurin. Ini madzhab Malikiyah mengecualikan. Memang orang junub nggak boleh baca Quran, terkecuali kata madzhab Malikiyah apa? Baca sedikit dari Quran untuk jaga-jaga, untuk benteng, jaga-jaga dari setan, jaga-jaga dari jin, ya, jaga-jaga dari teluk, boleh baca Quran sedikit. Ayatul kursi wal ikhlas wal muawwidhatain, seperti baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas dan baca Al-Muawwidhatain, ya, Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh buat benteng, buat jaga-jaga. Jadi meskipun dulu boleh tetap baca kata madzhab Malikiyah. Tapi kalau bukan untuk benteng, untuk jaga-jaga nggak boleh. Kalau dulu baca Quran, kira-kira jelas seperti itu. Di pengecualian kalau untuk benteng. Kemudian waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, yurahhisu lil junub an yaqra'a ayatan wa nahwaha. Kata Imam Ahmad, rukhsah dibolehkan bagi orang yang junub baca satu ayat atau yang sepertinya. Jadi kalau cuma satu atau dua ayat boleh, tapi lebih daripada itu nggak boleh. Ini madzhab Imam Ahmad. Jadi masih mendingan Imam Malik ya. Madzhab Malikiyah boleh baca ayat kursi, ya kan panjang itu, bukan hanya satu ayat. Al-Ikhlas, Muawwidhatain boleh untuk dan tapi kalau kata Imam Ahmad nggak boleh kecuali hanya satu ayat. Wa ajaza Abu Hanifah qira'atu ba'di ayat. Imam Abu Hanifah membolehkan kalau hanya sebagian ayat saja. Ini lebih parah lagi. Ya, lebih keras lagi. Jangankan satu ayat. Ya, satu ayat nggak boleh, kalau separuh ayat kok boleh. Nggak sampai satu ayat. Waqala Syafi'iyah, berkata madzhab ulama Syafi'iyah, yajuzu makana bi qasdil dzikri la bi qasdil Qur'an. Berkata ulama Syafi'iyah, boleh membaca Quran dengan niat zikir, bukan niat baca Quran. Jadi baca ayat kursi boleh, baca Ikhlas boleh, tapi niatnya untuk zikir, bukan niat untuk baca Quran, untuk wiritan. Ya, jadi orang junub baca roti adat boleh, baca roti atas boleh. Ya, seandainya nggak ada air, ya udah, ya wudu. Kalau nggak ada air juga untuk wudu, ya sudah, wirid nggak apa-apa. Niatnya zikir, jangan niat baca Quran. Amma masruhu fayaqulu walau min fawqi aqil aw bi audin qalahu aktharul a'immah. Adapun menyentuh Quran bagi orang yang junub itu hukumnya haram meskipun pakai penghalang. Enggak langsung. Ya, pakai penghalang enggak langsung tetap haram bagi orang yang junub. Ya, kalau orang yang enggak punya wudu masih dibolehkan. Ada pendapat yang membolehkan kalau pakai penghalang. Ya.
Akan tapi kalau orang junub ini meskipun pakai penghalang, pakai kain atau pakai kayu tetap haram. Ini pendapat kebanyakan para imam. Adapun kalau Quran jatuh, ambil apa? Kenapa? Jaga-jaga untuk menjaga dari apa? Biar nggak kotor. Itu darurat namanya. Quran jatuh kalau kita mandi dulu, Pak, keburu digigit ayam. Ya, ambil terus selamatin nggak apa-apa. Ya, taruh di tempat yang bagus. Kenapa? Itu hukumnya darurat. Jelas ya? Jadi alhamdulillah kita madzhab Syafi'iyah, ini kita boleh baca Quran meskipun junub. Ya. Demikian juga tuh wanita-wanita yang haid, ya perempuan yang haid, ya kalau perempuan haid, ini baca Quran nggak boleh. Madzhab Syafi'iyah. Ini ulama Syafi'i kalau orang haid nggak boleh baca Quran. Kecuali madzhabnya Imam Malik. Dan nanti dibahas nih, ada pembahasan. Kalau madzhab Malikiyah boleh wanita junub baca Quran dengan niat belajar atau mengajar. Jadi boleh dipraktekkan di sini. Ya, bisa dipraktekkan di sini karena apa? Ini terkadang anak-anak sekolah ketika udah pelajaran Al-Quran bilangnya junub, bilangnya head Pak, alasan aja biar nggak ngaji. Ya, tapi kalau kita ikut Imam Malik, maka dia ada alasan lagi. Ya, aneh kalau di sekolahan head Pak, aneh ikut madzhab Malikiyah, aneh ikut Syafi'i. Ya, aneh ikut Malikiyah. Jadi kalau orang head dalam belajar boleh. Udah nggak bisa ngomong lagi ya. Apa kata dia? Ini nggak bisa disimpulin. Ini bisa kita praktekkan. Ya, jadi untuk belajar mengajar kita bisa ikut madzhab Malikiyah. Tapi tempatnya jangan masjid. Ya, di rumah atau di luar masjid. Kalau di masjid kan haramnya apa? Bukan bacanya tapi apa? Nah, tempatnya. Ya, tempatnya yang diharamkan. Meskipun aman dari kotor, wah saya udah pakai balut, aman saya. Nah, itu aman kalau lewat doang boleh dengan syarat aman. Tapi kalau udah duduk itu udah itu udah ibadah. Kalau duduk jatuhnya ibadah. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-100. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya. Lihat betapa sopannya Nabi Muhammad menggunakan kata-kata apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya. Jadi bicara hal yang seperti itu tapi tidak terasa, ya. Tidak vulgar. Tsumma arada an yauda, barang siapa di antara kalian yang mendatangi istrinya kemudian ingin mengulangi lagi. Jadi pengen 2 kali. Fal yatawaddo bainahuma wudu'an, maka hendaknya berwudu dulu. Jadi pertama sudah mendatangi istri, pengen ngulang lagi, itu hendaknya wudu dulu. Ya. Jadi hendaknya wudu dulu. Kenapa? Rawahu Muslim, zadal hakim fa innahu ansatu lil amr. Ini hadis riwayat Muslim. Tapi dalam riwayat Hakim ada tambahan. Fa innahu ansatu lil amr, itu bisa menambah kekuatan ketika mau mengulangi lagi. Ya. Al-makna ijmali, makna secara global, al-junubu fi hali janabati yakunu qurdatan bi adas sayafi. Orang yang junub, ya, ketika dia junub, maka dia memiliki peluang besar diganggu oleh setan. Kenapa? Karena udah gak ada penghalang, udah gak ada benteng, udah gak ada perisai, jadi setan untuk ganggu dia gampang. Bisa bagi buktil malaikatil kiram anhu, karena malaikat-malaikat yang mulia menjauh dari dia. Oke, kita dianjurkan kalau junub cepat-cepat mandi. Kalau nggak mandi minimal wudu. Kenapa? Karena ketika kita junub malaikat menjauh. Ketika malaikat menjauh kita nggak ada benteng. Ya, ini serangan-serangan musuh ini bisa masuk. Ya, jin, setan ini bisa masuk. Kenapa? Malaikatnya menjauh. Fahat tasyari'u al-wudu bi'ikamin ajibatin. Maka itu syariat menganjurkan untuk berwudu karena ada beberapa hikmah yang sangat mengagumkan. Minha diantaranya annahu idza qasada al-audata ila nikah. Apabila niat ingin mengulangi hubungan suami istri lagi. Kalau niat ingin mengulangi lagi, maka dianjurkan untuk berwudu. Kenapa?
yakunu dzalika ada atinasati wa quwwatihi. Karena itu bisa menambah semangat dan menambah kekuatan. Ini dalil. Dalil bolehnya mengkonsumsi obat kuat. Ya. Jadi kan ada pertanyaan, gimana orang yang minum obat kuat boleh apa tidak? Boleh. Ini apa? Buktinya Nabi SAW juga mengajarkan. Watan yang kedua, dianggap wudu atau taharatun sughra. Wudu juga yang kedua, wudu itu namanya taharatun sughra. Taharah kecil. Kalau Nabi besar taharatun kubra. Kalau wudu taharatun sughra, taharah yang kecil. Takunu isnan lahu fil jumlah. Itu juga bisa menjadi benteng dia dari gangguan setan. Jadi kalau nggak bisa wudu, minimal kalau nggak bisa mandi, minimal wudu. Ya, taharatun sughra. Agar apa? Agar menjadi benteng dia dari gangguan-gangguan setan. Wa thalitsan, alasan yang ketiga, li'anna wudu'ahu qad yadurru lil ihtisali minal janabah wa huwa makruh. Dan wudu juga bisa mengantarkan dia untuk mandi dulu. Ya, wudu udah basah. Sekalian dah mandi. Ya, udah wudu ya sekalian aja mandi. Jadi dengan wudu ini bisa mengantarkan dia untuk mandi. Tadi malas. Jadi apa? Oh, nggak dingin biasa-biasa aja nih. Langsung mandi. Jelas ya? Fikul hadis. Fikir dari hadis ini yang pertama, masruhiyatul wudu'i liman arada mu'awadata ahli. Disyariatkan berwudu bagi orang yang ingin mengulangi lagi kepada istrinya. Yang kedua, ya jawazul mu'alajati izalatil bah. Boleh berobat. Ya, boleh mengkonsumsi obat untuk menambah semangat. Yang ketiga, al-ghuslu laisa biwajibin bainal jima'ain. Mandi itu enggak wajib antara dua jima'. Jadi habis jima' yang pertama, pengen jima' yang kedua enggak harus mandi. Minimal wudu. Yang keempat, tahfiful janabati bil wudu. Di annahu taharatun sughra. Junub itu bisa diringankan dengan wudu. Junub kan hadas besar. Itu bisa diringankan dengan wudu karena wudu taharatun sughra. Wa li alla yahrumu barakata suhbatil malaikah, agar kita tidak diharamkan dari suhbahnya malaikat. Jadi malaikat jangan jauh dari kita. Ya, kalau malaikat jauh dari kita, nah berarti apa? Kita tidak ada benteng. Jadi minimal apa? Berwudu biar malaikat tetap dekat dengan kita. Karena kan ada 3 kelompok tuh. Ya. Dan dijauhi oleh malaikat yang bisa dekat. Di antaranya apa? Orang yang junub dan orang yang mabuk. Gak bisa didekatin sama malaikat. Enak dong. Berarti orang junub sama orang yang mabuk gak bisa mati itu. Kan malaikat gak dekat. Nah, kecuali malaikat Israel. Malaikat Israel mah bisa-bisa aja. Cabut juga. Ya, jadi mabuk. Ya. Ini kadang orang mabuk nih. Kemarin di Pelumpang ada yang ribut gara-gara mabuk. Padahal ini orang paling sopannya orang dan penakut juga. Ini ada yang jualan, dia kencing situ. Dilarang, galakan dia. Padahal dia orang sopan penakut, tapi gara-gara mabuk jadi berat. Ya, akhirnya hancur juga akhirnya. Ya. Jadi jangan menyangka nih dengan mabuk atau dengan junub, wah, Israel nggak bisa dekat. Maka Israel tetap bisa nyambut ya. Maksudnya kan malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat ini menjauh. Tapi kalau malaikat Israel tetap ada. Ya, ada penghalang. Al-makna. Kemudian yang kelima ada takdir. Wa dzalika bi isti'malil kinayah fi dzikri ma yustaqbah. Ini ada di dalam berbicara, dalam menggunakan bahasa, dalam menggunakan kalimat. Ya, hendaknya kalau membicarakan hal-hal yang tabu, hal-hal yang jelek untuk disebut, hendaknya menggunakan kinayah. Ya, jangan sampai vulgar. Apalagi di depan banyak anak-anak kan kecil, ini kadang mau menjorok. Depannya banyak anak-anak kan kecil, ya Allah. Kemudian hadis yang ke-101. Belum ada? Belum ada. 1 menit. 1 menit. 1 menit.
Satu ada pertanyaan? Nggak ada. Iya. Jadi demikianlah. Jadi intinya di sini keutamaan wudu, yang mana dengan wudu itu bisa menjadi benteng kita. Bahkan ya, kita dianjurkan kalau mau pergi jangan sampai lepas wudu. Mau pergi usahakan wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang pergi kemudian kena musibah, sedangkan dia dalam keadaan tidak punya wudu, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan nyalahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Kenapa nggak wudu? Jadi wudu itu benteng, ya. Kenapa? Karena dijaga oleh malaikat, dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan. Kalau udah wudu masih kena musibah, untuk wudu. Mungkin kalau nggak wudu lebih parah lah. Ya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat ilmu yang barokah. Allah penuhi hati kita dengan rasa takut kepada Allah. Allah kayakan hati kita, Allah buat hati kita zuhud terhadap dunia dan tambah cinta terhadap akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allah